Sekarang kita akan membahas mengenai Six Sigma Filosofi. Perkenalkan, nama saya Grady Josia dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, jurusan Teknik Industri. Ada 3 judul besar yang saya buat dalam slide kali ini, yaitu pengenalan tentang Six Sigma, DMAIC, dan sertifikasi BELT. Yang pertama adalah pengenalan tentang Six Sigma. Sigma sendiri berasal dari bahasa Yunani dan simbol statistik untuk standar deviasi. Sedangkan Six Sigma adalah alat manajemen baru yang menggantikan metode Total Quality Management atau TQM. Proses Six Sigma adalah proses yang menghasilkan 3,4 defect per million opportunities. Selanjutnya, apa itu Six Sigma? Yang pertama adalah pengganti TQM atau Total Quality Management. Berikut adalah kelemahan TQM yang menjadi akibat tergantinya dengan Six Sigma. Yang pertama, kelemahan TQM adalah terlalu fokus pada kualitas dan tidak memperhatikan isu bisnis kritis lainnya. Sedangkan Six Sigma menggunakan isu biaya, cycle time, dan isu bisnis lainnya sebagai bagian yang harus diperbaiki. Berikutnya, TQM menciptakan pemahaman bahwa masalah kualitas adalah masalah Departemen Quality Control. Padahal masalah kualitas biasanya berasal dari ketidakmampuan departemen lain dalam perusahaan yang sama. Solusi dari Six Sigma adalah memadukan semua tujuan organisasi dalam satu kesatuan. Kualitas hanyalah salah satu tujuan dan tidak berdiri sendiri atau lepas dari tujuan bisnis lainnya. Yang ketiga, penekanan umumnya pada standar minimum kualitas produk, bukan pada bagaimana meningkatkan kinerja produk. Di sini Six Sigma tidak menggunakan ISO 9000 tetapi fokus pada penggunaan alat untuk mencapai hasil terukur. Selanjutnya, Six Sigma juga disebut sebagai sistem yang komprehensif. Maksudnya adalah Six Sigma adalah strategi, disiplin ilmu, dan alat untuk mencapai dan mendukung kesuksesan bisnis. Yang ketiga, metodologi DMAIC akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai DMAIC. DMAIC adalah singkatan dari Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control, yaitu 5 fase yang digunakan dalam penggunaan Six Sigma. Yang pertama, fase Define. Aktivitas yang dilakukan adalah menentukan masalah, menetapkan persyaratan-persyaratan pelanggan, dan mengetahui critical to quality. Yang dimaksud dengan critical to quality adalah semua variabel yang dipandang penting oleh pelanggan didapatkan dan diberi nilai terukur. Atau dengan kata lain, critical to quality adalah sebuah karakteristik dari sebuah produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Fase kedua adalah measure. Aktivitas yang dilakukan dalam fase ini adalah mengukur tingkat kecacatan pelanggan yang biasanya diproses dalam histogram atau diagram sehingga kita dapat mengetahui model cacat yang mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Fase selanjutnya adalah analyze, yaitu menganalisis faktor-faktor penyebab masalah atau cacat. Dengan melakukan fase analisis, kita dapat mengetahui akar masalah yang terjadi sehingga perbaikan bisa cepat dilakukan dan berjangka panjang. Fase keempat adalah improve, yaitu meningkatkan proses dan menghilangkan faktor-faktor penyebab cacat. Semua yang dilakukan dalam fase improve ini harus berjangka panjang supaya dapat berjalan dengan maksimal. Fase yang terakhir adalah kontrol, yaitu aktivitas mengontrol kinerja proses dan menjamin cacat tidak muncul kembali. Selanjutnya, dalam Six Sigma juga ada tingkatan-tingkatan, yaitu disebut juga dengan BELT. Berikut adalah sertifikasi BELT dari Six Sigma.
Yang pertama adalah green belt, black belt, master black belt, yellow belt, dan champion. Yang pertama green belt. Operator green belt memiliki peran untuk memberikan pelatihan untuk Six Sigma dasar dengan pengawasan langsung dari black belt. Green belt harus memiliki keahlian untuk menganalisis dan mengatasi masalah kualitas. Selanjutnya black belt. Operator dengan sertifikasi black belt memiliki keahlian dalam Six Sigma filosofi secara lebih luas meliputi sistem dan peralatan. Black belt mampu dalam pelatihan anggota dengan jiwa leadership dalam suatu organisasi. Master Black Belt melakukan training dan pengimplementasian Six Sigma dengan seleksi proyek yang terbaik untuk dilakukan. Selain itu, Master Black Belt memiliki kemampuan untuk melakukan mentoring Black Belt dan Green Belt. Di atas dari Master Black Belt adalah Yellow Belt. Sertifikasi Yellow Belt melakukan pelatihan pengimplementasian teknik Six Sigma dengan ide dan pengenalan manajemen proses berdasarkan Six Sigma. Dan yang paling tinggi adalah champion. Champion adalah eksekutif senior atau manajer yang ahli dalam peralatan, alokasi pekerja, dan menghilangkan halangan untuk mengoptimalkan proyek dengan Six Sigma. Champion juga mampu melakukan training, memilih orang yang berpotensi, monitoring, dan memiliki peran yang besar pada proyek tersebut. Demikian pembahasan saya mengenai pengenalan Six Sigma filosofi. Terima kasih.